Udah masuk Bu, Bu Farida, dipindahkan ke Pak Ade. Ye, dipindahkan ke Pak Ade kembali coba. Pak? Nggih, Bu. Pak Ade. Nggih, Bu. Ye, monggo. Hostnya Halo, lepas Farida. Pak. Ya ini hostnya lepas dari Pak Ade. Saya udah ready nih, Bu, ready nih, untuk Bu. Recording. Udah jalan. Udah Ye, jalan. Siap. Siap. Ini biar Ini pindahkan host host dulu. ke Yuk Nero itu siapa ya? Farida itu. Ini dua perang. Oh iya. Bu Sudah Pak Farida. Ade? Oh, nggih, Bu. Belum. Sebentar. Udah Pak Ade sudah siap. Jangan pindahkan hostnya ke Pak Ade. Udah belum pindah ya? Belum. Monggo Bu siap-siap Farida. dulu. Halo Bu Farida. Ya, mau pindah. Udah tak. Oke. Ya saya. Gue izin dulu. Sebentar Pak. Coba diklik agak lama. Halo, selamat malam Bu Ayu, Pak Dayat, Pak Selamat Yudi. malam. Suara saya terdengar, Pak? Dengar jelas. Oke, terima kasih. Siap menyimak. Udah tak oke. Enggak bisa. Apa? Pak juga harus keluar. Buka, aku nak lihat. Bu Ahyu, Iya, selamat malam. salam kenal Bu Ahyu di udara. Ya, salam kenal. Sinten ye? Iyu Ana. Oh, ya. Ye, Di chatku. Chatting. Heeh. Tak bawa sini orang. Pak Hid. Pak Hidayat. Iya. Ini Bu Adrida Mana nggak mau pindah ya, Pak? Itu boleh loh. Ya, salah satu aja ini pakai Ini gede-gede ini Pripun, Bu? sinyal saya apa ya? belum Pindah ke yang satunya ya, Bu. Pindah ke satunya, ke host satunya. Ke Farida Nur. Nah, yang dari Farida Nur, nggih. Yang dari Farida Nur jenengan pindahkan ke Pak Ade Haryanto. Yota. Mimi. Jangan pakai HP toh? Ya. Yang satunya yang pakai HP itu, Bu, yang jenengan pindahkan ke Pak Ade Haryanto. Sudah. Ini juga ya. Ya, sinyal saya apa ya Pak? Ya ampun. Oke, juga Pak. Nama saya Asik. Belum pindah. Terus mulai dong Bang. Perang saya yang Belum, Bu, sebentar, Bu. Iya. Ini juga mau enggak?
sudah tak pindah pulang balik kenapa ya Pak? Nggak mau. Apa jenengan nganu keluar Bu, yang HP keluar nanti kan tidak. Masih ada sepertiga. Pesan. Bawang goreng. Ya, sudah. Siap. Pak Ade, Nggih, Bu. Nggih. Pak Ade sudah jadi host pun, monggo kita mulai saja. Wah, ampun. Ya, Bu. Pakai uti itu Oh, nggih, Bu. boleh. Ini udah bisa mulai ya, Bu? Oh, sudah, jenengan sudah jadi host. Ulat. Lihat aja. Oh, Bun, orang nganggo. Walah. Headset lek ora benging. Benar. Oke, Oh, monggo nggih, Bu. untuk link jadi Benging itu mergo lanjut Pak. Walah. Ora seneng gue wong tua toh. Ore masuk sekolah. Apa? Jan kuwi, aku ngerti kenapa bicara kon mlebu ki kuwi. Sikok ta. Sikok ta. Bapak Ibu, Bapak Ibu, Iki lho, mohon maaf. iki lho, sikik. Bapak Ibu mohon maaf ya, untuk HP atau laptopnya bisa minta tolong di mute ya. Yang fake itu diklik sampai berwarna merah. Oh, bocah-bocah nganti tak tekoni. Lho kayak kok di mana jadi mau lapar. Udah. Tapi kok bisa? Kok masih itu, Mas? Udah habis terus dia nambah. Nambah dari saya. Halo, tes. Udah habis. Ya, masuk, Pak. Nggih, Bu. Udah kepengen masuk anak-anak. Pakai baju hazmat, nggak mau masker. Mana Asmat? Hazmat itu baju kayak lo Tapi yang Mas, pakai namanya putih. baju hazmat ini. Hazmat itu lo. Siswanya bunda. Kan udah kepengen masuk. Pengen dapat pemasukan. Udah pakai ini. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya saya jam segini. Di Gunung Kidul tuh banyak Dia mau ODP. memaksa loh. Karena pada pulang. Kamu dek lo. Dalam. Banyak banget yang mau dibetul. Bapak Ibu mohon HP atau laptopnya di mute ya. Apa nih? Ini ya dibikin ini ya, Mas. Kamu nggak mau kok Mas ini? Nggak lihat mungkin dia. Ya, ampun. Pedes kali ini. Pak Ade minta tolong linknya Bu Farida di depan. Oh, nggih. Yang lebih boleh menarik es. Sudah, Bu. Halo. Nggih, halo. Yang yuk raw. Farida bisa nyalakan mic-nya? Bismillah. Masih merah. Pun, Masih merah kayaknya. Ini gurunya Mbak Galuh loh. sudah itu Pak. Punya
Saya mic-nya pakai HP ini, soalnya headset saya agak ini. Oh iya, nggak apa-apa. Ya, sambut. Monggo Pak Ade. Oh, nggih, Bu. Sudah bisa mulai, Bu? Ya, Pak. Ya, siap ya. Sudah mau kita mulai. Oke. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam kali ini kita bertemu lagi bersama virtual koordinator training batch 6 Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada malam kali ini kita akan kedatangan presenter dari SMK Negeri 1 Sanden, Ibu Farida Nur RSPD, dengan moderator yaitu Ibu Wahyu Hastini MPD dari SD Negeri Balirejo Yogyakarta. Pada malam kali ini kita akan membahas hasil belajar atau belajar melakukan dengan learning by doing. Nah, bagi Bapak-bapak, ibu-ibu yang ragu atau yang tadinya takut atau tidak mampu untuk menjalani kegiatan VCT batch 6 ini, maka malam ini kita akan membahasnya bersama Ibu Farida Nur SPD yang akan dimulai oleh moderator Bu Wahyu Hastini MPD. Untuk dari itu, untuk kepada Ibu Wahyu Hastini MPD dipersilakan. Terima kasih Pak Ade. Pak Ibu yang hebat. Malam ini kita bahagia sekali karena akan belajar bersama dari hasil belajar learning output. Tugas kita dalam VCT akan dibahas tuntas pada malam hari ini oleh Ibu Farida Nur SPD dari SMK Negeri 1 Sanden. Pak Ibu bisa mengikuti, kemudian pada akhir sesi nanti bisa menanyakan tugas-tugas apa yang harus Bapak Ibu laksanakan selama mengikuti kegiatan senam. Untuk Farida, persilahkan untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Farida. Terus masuk kamis tuh gimana? Masuk kamis Farida. Masuk online nih. besok aja jawabnya. Udah yuk langsung siap-siap pakaiannya. Bapak Ibu yang hebat, sambil menunggu Farida kenyataannya ada kesulitan sinyal, sambil menunggu Farida hadir, monggo disilahkan untuk presensi dulu. Ini sudah kita Panjang tengah share ke chat. Silahkan presensi terlebih dahulu. Farida. Mungkin sedang gangguan, Ibu. ngerti lah Bun. Ya, kayak Anak itu Pak. pendapatannya 1 bulan. Ini offline soalnya, di sini lihat. Dapatnya 325.000. Mereka sanggupnya 5 Yang masuk hanya Iya. Paling rendah 15.000. Sepertinya efek Jadi dari ping. WFH, Bu, ini. Jadi sinyalnya pada ngumpul sekarang. Kan dikurangi batang 4. Piro kuwi? Kan 6 likur. Nah, 6 likur ping 15 setahun hitung bocah. Gimana Pak alternatifnya Pak? Makanya sekarang anak-anak itu Kalau materi ada sih, tadi kan dikirim di grup. Farida. Farida. Niki Bu Farida WA di grup, Bu. orang tua.
Ibu nggak beli nyari itu. Mm-mm. Mm-mm. Bu Farida nanti keputus mana? Sinyal HP-nya. Bapak. Bapak. Kali anu. Iya. Lu tidak ngobrol lah, anak-anak butuh obrolan dengan gurunya. Masalah. Plot twist, sebetulnya KBM. Bebe. Sebetulnya KBM. Baru kacau. Tes sudah mulai belum ya? Ya plot twist di plot. Ibu sudah mulai nih. Ada sing di kuburan sana. Bu Farida sudah ada suaranya. Neng Sarjito. Farida, selamat malam. Tes. Orang jawab nang WC barang nurung. Ono wi bocah mudengane ono nek ono wi. Neng kuburan. Neng kuburan. Neng kuburan. Plot twist sih tetep dek ono ngerti tetep sampai nganu tau ada sesuai dengan nganu ya. Ruwet dengan surat to, wis ngerti to dek. Makanya pertanyaannya kan aneh. Makanya udah tapi ya tak karepe dhewe kanca-kancane. Bu Farida. Makan bareng. Mabar. Di apa ya mabar? Iya Bu Ayu, mungkin bisa diambil alih terlebih dahulu sambil menunggu Bu Farida. Ya. Selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat. Malam ini kita akan belajar bersama tentang hasil belajar atau learning output. Kemudian yang kedua, kita juga akan belajar tentang learning by doing atau belajar sambil melakukan. Nanti setelah mengikuti kegiatan mandiri atau penugasan, Bapak Ibu akan mendapatkan pembekalan maka langkah selanjutnya adalah belajar mandiri dan penugasan sesuai yang tertera dalam pelaksanaannya. Oke,
kemarin beberapa kali para instruktur sudah menyampaikan materi kepada Bapak Ibu. Nah, setelah materi itu didapat, tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah belajar mandiri dan sesuai dengan jadwal yang ada dalam pelaksanaan yang Bapak Ibu bisa lihat pada kelasnya. Oke, Bapak Ibu nanti mulai dari Selasa 24 Maret sampai 19 April mendapatkan tugas untuk Vicon. Dalam Vicon nanti ada yang berperan sebagai host, berperan sebagai moderator, dan sebagai presenter. Ya Bapak Ibu, jadi 24 Maret sampai 19 April Bapak Ibu akan melaksanakan tugas sebagai peserta Vicon. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu pada tanggal 20 sampai 25 April Bapak Ibu akan mengumpulkan tugas-tugasnya. Tugas yang sudah dilaksanakan selama proses itu bisa dilaksanakan, bisa dikumpulkan mulai dari tanggal 20 sampai 25 April. Kemudian tugas selanjutnya adalah dari proses tadi. Jadi kita ada 2 tahap. Tahap pertama Bapak Ibu akan bertugas di dalam Vicon. Kemudian berikutnya tahap kedua adalah pengumpulan tugas. Nah, untuk pengumpulan tugas peserta ini Bapak Ibu ada 3 hal, nggih. Yang pertama HMP. HMP itu adalah host, moderator, dan materi. Jadi Bapak Ibu nanti akan menjadi host, berkesempatan menjadi moderator, dan kesempatan menjadi pemateri. Bertugas sebagai HMP masing-masing sebanyak 1 kali. Jadi Bapak Ibu mempersiapkan diri dulu, ada baiknya dibuat tabel untuk peran-peran yang Bapak Ibu laksanakan dalam petugasannya. Nah, nanti bisa Bapak Ibu konsep dulu untuk menjadi host itu mau hari apa, tanggal berapa, kemudian sesi berapa. Bu Wahyu, maaf Bu Wahyu, PPT-nya nggak kelihatan Bu. Ini saya nggak bisa memindahkan PPT Pak, karena saya bukan presenter. Niki sudah kelihatan Bu. Oh gitu ya, baik. Presenter tak share. Yes. Kira masih yang tadi. Oke, sudah masuk ya Pak? Iya Bu, sudah masuk Bu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi Farida ada kesulitan untuk masuk karena headsetnya itu trouble, ini tidak bisa masuk. Sementara sambil Farida hadir, kita jelaskan dulu tugas mandiri dari Bapak Ibu. Ulangi ya. Bapak Ibu mempunyai 2 tugas. Yang pertama, setelah mendapatkan pembekalan, maka selanjutnya Bapak Ibu adalah belajar mandiri dan melaksanakan petugasan itu sesuai dengan yang tertunjuk, yang sesuai dengan dalam petunjuk pelaksanaan di kelas. Nah, ini ada 2 bagian Bapak Ibu. Yang pertama adalah bagian penugasan yang berlangsung tanggal 24 Maret sampai 19 April. Yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu adalah penugasan sebagai di dalam bebek atau dalam Vicon. Ya, setelah penugasan itu selesai pada tanggal 20 sampai 25 April, Bapak Ibu akan mengumpulkan tugas-tugas. Langkah berikutnya Bapak Ibu, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu akan bertugas sebagai host, moderator, dan pemateri.
masing-masing saat bertugas sebagai HMP banyak 1 kali. Nah, di sini sudah ada tabel Bapak Ibu. Ya, sudah ada tabel. Dalam tabel ini nanti Bapak Ibu bisa menuliskan, bisa membuat sebuah perencanaan. Terus akan dilaksanakan tanggal berapa, hari apa, kemudian sesi keberapa. Lalu untuk moderator, hari apa, tanggal berapa. Kemudian untuk menjadi pemateri atau presenter juga ya. Nah, di dalam ketugasan ini Bapak Ibu akan menyertakan pertama adalah flyer. Nah, flyernya nanti dalam bentuk JPEG ya. Kemudian dalam bentuk rekaman. Lalu ada presensinya. Selain presensi juga ada narasinya. Kemudian kalau Bapak Ibu sebagai pemateri, sertakan judul materinya apa. Lalu file materi dan rekamannya. Nah, nanti untuk yang perekaman itu Bapak Ibu bisa mengunggahnya ke YouTube, link YouTube. Oke, ada catatan Bapak Ibu. Link Google Drive itu adalah link folder yang digunakan untuk menyimpan semua materi sesuai dengan ketugasan. Oke, kita buat Google Drive kita buat folder tersendiri untuk mengumpulkan ketugasan. Kemudian link Google Drive yang telah di-share untuk orang lain itu bersifat publik. Jadi akan dikirim ke pengumpulan tugas. Ya begini Bapak Ibu, jadi kan misalnya ini saya bertugas bertiga, pasti flyernya kan 1. Nah ini flyer yang 1 ini bisa dipakai sebagai host, moderator atau pemateri. Kemudian untuk link YouTube itu tuliskan URL-nya. Link YouTube ini nanti Bapak Ibu unggah ke dalam channel Bapak Ibu. Isi dari link YouTube ini adalah hasil rekaman ketika Bapak Ibu mengadakan record. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana ketentuan kita membuat flyer? Ibu beberapa kali ini sudah melihat beberapa flyer yang sudah diterbangkan ke grup Bapak Ibu. Untuk flyer peserta itu ada beberapa syarat Bapak Ibu. Yang pertama, flyer dibuat oleh host. Jadi siapapun yang menjadi host, maka tugas membuat flyer. Di dalam flyer itu harus ada logo. Yang membuat logonya sudah kita sepakati bersama. Yang pertama dari bagian kiri ada logo KKPI, kemudian logo avatar dari kelompok masing-masing. Ya, yang guru Tokia Jadiwantoro nanti akan menampilkan logo kelompok. Kemudian nomor kelompok, kemudian nomor kelompok bagian kanan. Selain itu, didukung juga oleh logo dari Dikura Provinsi dan logo BPKP. Jadi ada logo KPI, ada Mata, dan ada logo Dikura Provinsi dan logo BPKP. Dalam flyer juga menuliskan materi. Nah, misalnya contoh hari ini learning by doing, misalnya seperti ini. Judul materi ini Bapak Ibu jangan terlalu panjang, yang singkat, yang menarik. Jadi begitu orang membaca ini apa ya? Punya perasaan sehingga akan mengikuti judul materi memang dibuat harus menarik, singkat. Dalam flyer juga harus ada foto dari presenter, host, dan moderator.
Nah, khusus untuk pemateri, fotonya dibuat agak besar dibandingkan dengan yang bertugas sebagai host dan moderator. Dalam flyer juga harus ada hari, tanggal, dan jam pelaksanaan. Link meeting jangan lupa. Untuk link meeting ini nanti Bapak Ibu tidak membuat dulu ya. Nanti Bapak Ibu tidak akan disiapkannya oleh tuliskan link meetingnya. Nah, ada baiknya nanti link meetingnya namanya menggunakan Bitly atau menggunakan Gigi.tv. Ya, mudah dicari dan lebih sederhana, lebih singkat. Selanjutnya Bapak Ibu dalam flyer itu juga harus ada QR code. Nah, QR ini adalah isinya dari link meeting yang sudah Bapak Ibu buat. Dalam flyer dituliskan ini yang dituliskan adalah nomor kontaknya. Kontak dari pembuat flyer. Selanjutnya Bapak Ibu juga buat narasi itu kata-kata yang di bawahnya flyer. Narasi itu dibuat oleh moderator. Narasi yang dibuat itu bisa menjawab dari 5G1H. Benar ejaannya. Banyak menggunakan emoticon ya. Nah, bagian dari narasi yang pertama itu adalah judul materi. Nah, judul materi yang dicantumkan dalam narasi sama dengan materi yang ada dalam flyer. Artinya sama dengan yang dalam flyer. Kemudian judulnya harus menarik, ditebalkan. Kemudian diberi tanda petik. Nah, yang jelas supaya judul ini akan mengikat orang lain yang melihat. Pada bagian kedua itu diberi paragraf. Paragraf pertama ini berupa kalimat yang menyebutkan dari KKVI DIY yang didukung oleh Dikora, oleh Telkomdik gitu. Mempersembahkan misi Tibat 6 DIY, misalnya seperti itu. Ini bagian narasi di paragraf yang pertama. Itu bisa Bapak Ibu lanjutkan dengan kalimat penjelasnya. Pada bagian ketiga dari narasi itu atau paragraf kedua, berikan gambaran materi yang akan disampaikan dari judul. Spasi lagi ya, setiap paragraf satu, paragraf kedua itu ada spasi. Nah, paragraf 2 dan 3 itu berisi kira-kira ya 3-5 kalimat lah. Tergantung Bapak Ibu bagaimana ingin membuat para pembaca ini penasaran dan mengikuti fitur Bapak Ibu. Pada bagian keempat itu adalah informasi kegiatan. Dalam informasi kegiatan ini yang akan Bapak Ibu tulis antara lain adalah waktu pelaksanaan, room meeting, meeting number, password, narasumber yang sama dengan flyer. Dan pada bagian akhir adalah kalimat pernyataan yang menarik. Nah, kalau perlu ada tanda serunya atau tanda yang lain yang membuat penasaran dari para pembaca. Berikutnya Bapak Ibu, ketugasan berikutnya adalah membuat presensi. Buat presensi recon. Presensi ini adalah tugas dari moderator. Presensi dibuat dengan menggunakan Google Form. Dalam presensi ini kita sepakati bersama ya. Yang pertama adalah nama. Kemudian ada nomor kelompok, instansi, alamat instansi gitu ya. Kemudian perannya sebagai apa? Nah, dalam peran nanti ada baiknya Bapak Ibu sudah memisah-pisahkan sebagai host,
moderator, presenter, kemudian sebagai instruktur, sebagai peserta, kemudian bisa juga tamu atau mungkin koordinator koordinator wilayah atau yang lain. Ini di dalam presensi memuat itu. Dan jangan lupa pada bagian akhir di presensi itu ada kolom saran. Nah, jadi dalam presensi itu memuat ada nama, kemudian ada nomor kelompok, instansi gitu, kemudian peran, ada presenter, host, moderator, instruktur, peserta, dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa menggunakan lainnya atau mau memilih tamu, silahkan. Kemudian setelah nanti presensi masuk ke dalam drive Bapak Ibu, presensi itu akan Bapak Ibu sempurnakan dulu, ditata yang bagus, kemudian presensi dibuat dalam PDF, tapi diedit terlebih dahulu, diberi logo yang bagus, begitu judul materi, tanggal dan sebagainya. Setelah baik, baru kita share ke dalam kelompok. Nah, untuk memberi judul presensi itu, jadi setiap presensi yang akan kita buat itu harus ada hari, tanggal, sesi, waktu, kemudian judul presensinya, nama presenter, dan logo avatar kelompok. Kemudian ada juga peran dari HMP tadi. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Sekarang bagaimana tugas dari peserta? Nah, ini Bapak Ibu yang paling banyak nih menjadi peserta. Peserta seminar atau sering juga disebut sebagai partisipan Vikon. Ini setiap peserta wajib menjadi peserta Vikon sebanyak 4 kali. Jadi Bapak Ibu yang lain yang tidak bertugas sebagai HMP ini menjadi peserta Vikon. Minimal Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini 4 kali. Apa buktinya Bapak Ibu mengikuti Vikon 4 kali pada teman yang lain? Yaitu dengan membuktikan bahwa nama Bapak Ibu masuk dalam presensi sebagai partisipan. Nah, dari 4 kali Vikon, lebih juga tidak apa-apa Bapak Ibu, tapi paling tidak yang 4 kali. Dari 4 kali Bapak Ibu mengikuti kegiatan Vikon itu, jadikan dalam satu lembar, begitu digabung 4 kali itu, digabung, disambung, kemudian di PDF-kan. Jadikan satu. Bapak Ibu bisa menggunakan PDF komplit. Kemudian simpan di Google Drive. Bapak Ibu bisa kasih kode, kasih nama. Ini presensi partisipan. Sehingga ketika Bapak Ibu mau mengirimkan tugas nanti gampang. Sudah. Tugas berikutnya adalah soal online di Google Form. Peserta membuat dalam Google Form yang memuat nama, kelas, dan 10 soal pilihan ganda. Nah, untuk soal ini sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, ya. Yang SD, guru kelas, nanti bisa pilih apa. Yang SMA monggo sesuai dengan penjurusannya. Kemudian yang SMK juga sesuai dengan yang SMP monggo silahkan. Kemudian simpan juga dalam Drive. Tugas yang keempat Bapak Ibu adalah membuat storyline dan video pembelajaran. Kemarin yang storyline dan video pembelajaran ini sudah dicontohkan oleh untuk storyline itu merupakan rancangan dalam membuat pembelajaran. Storyline menggunakan bahasa Indonesia, memuat opening atau bukaan, dan konten, serta closing atau untuk video pembelajaran yang dibuat itu mengenai satu paparan materi pembelajaran. Ada openingnya, ada kontennya,
dan ada closingnya. Ini tentu harus sesuai dengan storyline. Akan lebih menarik apabila video pembelajaran diberi musik atau background. Tapi background ini jangan sampai mengalahkan suara dari materi. Wajah pemateri juga terlihat jelas dalam rekaman video. Nah, video pembelajaran ini kira-kira ya berdurasi sekitar 5-10 menit. Pembuatannya bisa menggunakan Zoom, Camtasia, Bandicam, atau yang lainnya. Video pembelajaran diunggah ke kanal YouTube dan link YouTube-nya yang dikumpulkan. Jadi bukan videonya yang dikumpulkan, Bapak Ibu, yang dikumpulkan ada link. Nah, sekarang tugas berikutnya adalah mengelola blog. Terserah membuat blog atau mau memakai blognya nggak apa-apa. Kemudian mau menggunakan blogspot boleh, WordPress juga bisa. Nah, yang sudah memiliki boleh digunakan. Tetapi ini bukan blog komersial ya. Kalau bisa ya kita blog yang berisikan. Kemudian untuk dalam mengelola blog ini yang kita isikan berupa 1. Tulisan atau narasi tentang kegiatan pelatihan di GT pada saat seminar atau bertugas sebagai HMP. Kemudian ada link YouTube rekamannya di dalam blog. Linknya saja Bapak Ibu. Berikutnya adalah menyematkan storyline dan link video pembelajaran yang sudah dibuat. Membuat narasi dan flyer. Membuat soal pilihan ganda tentang materi pelajaran di Google. Kemudian lain-lainnya tentang hal yang dibuat dalam pelatihan ini. Tugas ke-6 Bapak Ibu. Tugas ke-6-nya adalah membuat akun di JP Class. Akun di JP Class. Kemudian setelah membuat akun, Bapak Ibu mengelolanya. Yang pertama membuat satu kelas. Yang kedua membuat atau mengupload satu materi. Tugas terakhir adalah membuat soal evaluasi. Nah, pilihan ganda ya. Dan 5 pilihan ganda dan 2 isi. Ya, di screenshot dan disimpan dalam drive. Kemudian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya monggo Pak Ade. Oke Bu. Nah, kalau mungkin ada pertanyaan. Ya. Untuk malam ini kita sudah mendengarkan dari presentasi Bu Wahyu. Kemudian selanjutnya kita akan mengadakan tanya jawab sambil menunggu Bu Farida. Ini bisa dibantu oleh Bu Wahyu untuk menjawabnya. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya. Iya, tempatnya kakaknya Mbak Sri. Keluarga. Apa kamu kemarin? Udah seminggu yang lalu sih. Malah orang di Jakarta lagi pada nggak boleh keluar-keluar, malah gimana Pak Ade, ada yang mau bertanya? Sepertinya belum Bu untuk malam ini. Mungkin nanti kita bisa di-share saja untuk presentasinya. Kemudian berikut videonya. Kemungkinan ada beberapa teman-teman kita yang saat ini sinyalnya sedang gangguan juga Bu. Ya ini kelihatan. Oke Bu, dari segi faktor cuaca maupun faktor sinyal juga saat ini sedang berpengaruh Bu. Jadi mungkin nanti kita jadiin satu untuk presentasi dengan videonya agar nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang belum sempat ikut maupun yang kurang jelas mendengarkan bisa kembali diputar. Nggih Pak. Nggih Pak, mau Pak. Nggih Pak Yoto. Mau tanya untuk besok pastinya room feedback-nya kita menggunakan room bukaan kita sendiri atau pakai yang dari PSMK ya? Oh yang untuk PSMK hanya untuk ketika
ketika kita online instruktur Pak. Selanjutnya kita menggunakan room instruktur. Memakai room sendiri ya? Ya, room instruktur ya. Oh ya. Dan peserta disuruh membuat bebek loh Pak. Itu tugas dari Iya. instruktur membuatkan bebek. Iya ya. Jadi mungkin untuk teknis lebih jelasnya mungkin dari 25 orang Ya, kan kita bagi kelompok misalkan ya Bu ya. ya, Nah, berlima itu kemudian berembuk siapa yang mau istilahnya HMP-nya sampai memenuhi gitu ya. ya. Memenuhi Jadi itu kalau bagus itu mereka sudah rembukan dulu. Aku tanggal sekian, siapa tanggal sekian, baru nanti seperti dulu tuh Pak. Apa pesan tempat. Ya, kalau begitu ini masing-masing instruktur kan nanti istilahnya mengkoordinasikan supaya dalam pelaksanaan itu kalau memang sudah diserahkan, biasanya kita tidak tergantung pada bebeknya, roomnya PSMK kan kita bisa mandiri gitu. Ya, ya. Oh ya. Ya paling tidak nanti dua room Pak. Ya. Oke, ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Monggo Bapak Ibu yang lain. Yang bertanya Ya, Ibu. monggo Ibu, dari Ibu siapa? Bu Ibu. Tuh. Bu Widya Stuti Bu mau Oh iya, ya dari instansi mana Bu? dari SMKN 1 Saptosari. Oh iya, ya dari Saptosari juga. Yang pertama, kelompok itu apakah menentukan sendiri dan terdiri dari berapa orang? Kemudian mulai pelaksanaan tugas itu kapan? Dan tugas kan harus dikumpulkan di link ya. Ya. Itu satu persatu kan tadi sepertinya dijelaskan kan ada 6 tugas yang harus kita selesaikan. Itu tuh satu atau boleh nanti pada di akhir timing tadi kalau nggak salah sampai tanggal 25 April kalau nggak salah ya Bu ya. Ya. Boleh dikumpulkan jadi satu pas di tanggal 25 itu atau harus ada deadline tugas HMP di berapa paling lambat, kemudian tugas storyline paling lambat tanggal berapa gitu, apakah ada ketentuan seperti itu? Minta penjelasannya. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Begini Bu, untuk kelompok kan sudah dibagi ya. Ada kelompok kecilnya toh. Nah, nanti dari kelompok kecil yang sekitar 25 itu berbagi tugas. Tukar-tukar tugas. Oh, saya sekarang jadi host. Yang sesi berikutnya saya jadi moderator. Sesi berikutnya jadi pemateri misalnya. Tapi bisa juga di lain hari, harus dalam satu hari. Nanti kan ini juga terkait dengan ketugasan ibu yang lain selain tugas ibu. Kemudian di sini Bu sudah ada nggih untuk pelaksanaan penugasan itu kisaran waktunya antara 24 sampai 19 menit. Nanti paling tidak dari 6 tugas itu, terutama yang berkaitan sama bebek ini sudah kita selesaikan dulu ini, terutama yang untuk kalau yang tidak berkaitan dengan banyak orang partisipan kan, misalnya di JP kelas, itu kan tidak banyak partisipan, itu kan bisa kita kerjakan sambil jalan. Nah, yang memang harus terjadwal adalah yang pikon, kegiatan pikon. Kemudian untuk menjawab pertanyaan berikutnya Bu, untuk pengumpulan tugas kita beri durasi waktu antara 20 sampai 25 April. Nah, kalau ini, misalnya Ibu mau cicil nggak apa-apa, tetapi seandainya tidak, yang lebih bagus itu selesai terkumpul tugasnya pada saat kantong tugas ini dibuka tanggal 20 sampai 25 April itu langsung membuka, sehingga itu akan lebih mudah cek. Kan ketika Ibu sudah selesai tanggal 20 ya sudah kumpulkan saja tanggal 20. Memang deadline terakhir adalah tanggal 20. Itu Bu. Ya. Memperjelas lagi Bu. Ya. Itu kan ya, dari satu sekolah kami kan ada beberapa orang yang ikut ya. Ya. Kami supaya koordinasi lebih mudah itu kami jadi satu kelompok itu mengajukan kepada instruktur ataukah? Tapi kebetulan satu kelompok tidak Bu ini. Kemarin sudah ada pembagian kelompoknya ya.
Kami di Diponegoro 2 sepertinya belum dibagi kelompok itu. Oh begitu. Nah, monggo nanti dengan instruktur ya. Ya. Nah, instruktur di Ponegoro nanti Satu bisa. kelompok terdiri dari berapa nggih? Kalau yang kelompok kecil sekitar 25 kan Bu? Ya 25, tapi yang Ya, kelompok, ya. kelompok kerja yang host Oh itu 3 orang, pasti 3 orang. 3 orang ya. Ya, minimal 3. Tapi kan nanti kan sebetulnya kalau mau 5 nggak apa-apa, bukan nanti ada perekamnya juga kan. Oh ya. Berarti Karena minimum ketika kita, ya, maksimal 5 gitu ya Bu ya, ya. ya. Karena ketika kita cuma bertiga, itu kalau nanti ada perekam tuh paling tidak 2 Bu. Antisipasi ketika kita sudah melakukan proses perekaman, tapi ternyata suaranya tidak ada. Mungkin lupa, nggak menyalakan mic yang ada di laptop. Nggak ada suaranya sama sekali. Nah, daripada nanti ngulang vicon gitu, maka kita backup. Rekam jangan hanya 1. Jadi rekodnya ada 2 orang gitu ya. Paling tidak 2. Karena kalau untuk host jadi perekam atau moderator jadi perekam ini agak berat biasanya. Pengalaman kemarin agak berat. Oke, terus yang satu lagi Bu, kalau Ya. pengalaman untuk rekaman atau untuk vicon itu kita pakai laptop itu, ini saya kan nggak pakai headset ya, suara saya terdengar jelas ataukah memang Terdengar kok. ya Terdengar. pakai headset? Ini kalau Ibu waktu menjadi pemateri itu sebaiknya menggunakan headset ya. Ya. Itu nanti suaranya lebih jelas daripada menggunakan HP atau secara langsung. Ini Ibu pakai headset ya Bu? Oh iya, pakai saya. Ini. Ya, terima kasih Bu, sudah cukup. Izin bertanya Bu. Ya, silakan Bu. Dari siapa ya? Dari Ibu. Iya Bu, dari Ibu siapa ya? Selamat malam, dari Ibu siapa? Dari Dewi Jayanti Bu, SD Krapia Wetan. Terdengar mboten nggih? Iya jelas sekali, jelas. Oh iya. Ingin menanyakan ini Bu, yang tulisan di blog tadi itu apakah harus berkaitan dengan kegiatan VCT ini atau kita boleh menulis tentang hal lain yang di luar kegiatan VCT? Terus yang kedua, untuk jadi MPH itu nanti kita pertama prakteknya itu di room ini atau di kelompok kita masing-masing Bu. Itu saja dulu, terima kasih Bu. Terima kasih. Ini saya tayangkan ya untuk mengelola blog. Jadi dalam pengelolaan blog itu berisi ini Bu, yang tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Blognya bisa berupa blog atau WordPress gitu. Nah isiannya yang ini Bu, narasi tentang kegiatan VCT. Kemudian dalam blog yang upload itu ya, itu juga harus ada kegiatan ketika Ibu buat video pembelajaran, tapi nanti linknya saja yang ditulis di sana, hanya link. Nanti ketika orang lain baca blog Ibu, linknya akan masuk ke videonya. Kemudian juga tentang soal, tentang yang lain. Jadi ini yang saya tampilkan ini yang ada di Kemudian untuk yang HMP itu sesuai dengan kelompoknya, nanti bisa koordinasi lagi dengan masing-masing di kelompok masing. Nah, mau tanya Bu? ya dari Bu Heni, saya Heni Bu. Oh ya dari SD. Saya pengawas Bu. Saya pengawas. Bu. Menyun sewu, saya mau tanya untuk pembuatan Jogja kelas apa? JP kelas. Ya. Itu kan kalau untuk Bapak Ibu guru harus minta NPSN sekolah. Ya. Nah, untuk kami pengawas terus bagaimana ya Bu kita untuk bisa buat tugas itu? Itu yang pertama. Kemudian yang pertanyaan kedua Bu, untuk materi HMP setelah kita terbentuk jadwal itu materinya request dari teman-teman atau apapun yang kita bisa sampaikan Bu untuk menjadi presenter ketika jadi presenter. Terima kasih Bu, dua pertanyaan itu. Terima kasih. Iya. Nah ini untuk yang JP kelas nanti kita bicarakan
awas bagaimana Iya. itu. Apa dia Iya. harus jam NPSN dari sekolah yang paling dekat atau gimana nanti Oh, bisa iya. bicarakan dulu J. Nanti Saya tunggu ibu bisa ibunya. bisa menanyakan ke WA grup J. Iya, Nah, iya, ternyata J. iya. J. Iya. Kemudian untuk yang HMD itu kalau pengalaman kita Bu, jadi yang kehidupan sebelumnya itu Bapak Ibu tuh berbagi pengalaman. Misalnya ada yang pinter membuat pembelajaran menggunakan Android. Oh, gitu ya. Ya, itu. Ada yang mempresentasikan tentang PTK-nya begitu. Oh, iya, iya, iya. Mungkin dia mau presentasi tentang best practice. Ibu bisa mau mempresentasikan tentang angka kredit. Nah, bisa. Iya, iya, punya. Berkelanjutan boleh nggak apa-apa. Jadi tapi ada juga yang kemarin dari unsur yang lain kesehatan dia mempresentasikan tentang kesehatan. Oh, iya, iya. Itu nggak apa-apa. Mau jadi materinya memang kita berbagi. Memang ini ada forum yang sangat luar biasa di mana kita bisa. Karena juga ada yang berbagi bagaimana membuat buku antologi puisi sehingga sampai itu Bu ini. Oh, iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Monggo yang lain. Bu Wahyu, di sini ada Pak Alwan. Ya. Bu Wahyu, di sini ada Pak Alwan ingin bertanya. Untuk membuat webback bagaimana caranya? Kemudian atau hanya numpang room atau latihan di HMP? Terima kasih dari Pak Alwan, SMK Muhammadiyah 1 Bantul. Oh iya, untuk Pak Alwan ya. Untuk webback Bapak sebenarnya bisa kok Bapak membuat. Tapi Iya, Bu. yang kali ini di Vicon itu webback akan dibuatkan oleh instruktur. Jadi Bapak tinggal memakai saja dan mengelola webback yang sudah disiapkan. Jadi Bapak tidak perlu buat webback, tetapi sudah disiapkan dari. Nah, nanti Vicon-nya dengan teman-teman dalam kelompok itu, maka itu akan terjadwal supaya tidak berbenturan. Kalau misalnya itu semua Vicon itu sampai ada beberapa room gitu, nanti tidak ada pesertanya. Betul Bapak. Mana Pak Arwan? Hidayat sama ibu biar di sana sama bapak. Ya, jadi Iya, Bu. intinya bahwa webback disiapkan oleh Monggo Pak Ade ditengok kalau mungkin di dalam chat itu ada yang mau ditanyakan. Oke, Bu. Dari Pak Alwan sudah oke, Bu. Iya. Kalau nambah lagi bisa nggak ya, Ibu? Monggo. Ini sih. Oh, bisa, Bu. Silakan, Bu. Monggo. Yang sewu. Saya kayaknya beberapa sesi kemarin tuh lupa presensi. Ya. Kemudian gimana ya, Bu? Bisa diulang atau tidak itu presensi saya yang sudah terlewat? Kalau sudah terlewat itu tidak bisa Bu. Jadi memang ketika kita mengikuti room itu di kawan seperti ini, kita kan presensi juga hanya bisa di kolom chat itu. Presensi tidak akan, presensi Bapak Ibu semua presensi tidak boleh di-share ke kelompok. Nanti yang nggak ikut apa Vicon, dia bisa ngisi presensi. Jadi presensi hanya di-share di link yang ada dalam bebek kolom chat. Ini Bu, nggak apa-apa Bu, itu kan Bu nanti menjadi peserta kan sebanyak 4 kali toh Nah nanti kan masih banyak sekali sampai tanggal 20 itu kan banyak sekali Vicon. Nanti biasanya begitu selesai Vicon, selesai mengedit presensi akan di-share. Nah ini yang kadang-kadang Bu ketika mau mengumpulkan tugas kebingungan, ini pengalaman kita pengalaman aja. Ini peserta ini tidak menandai yang ada namanya Bu. Harusnya begitu di-share cek dulu. Aku kemarin yang ini ikut nggak ya? Ada namaku, kasih bintang misalnya gitu. Atau disimpan di kalau saya itu menggunakan file khusus Bu. Misalnya kita buat apa ya? File baru gitulah. Nah itu gunakan untuk nge-share tugas misalnya
VCT. Nah itu flyer itu sementara flyer presensi yang ada kaitannya sama saya tak pindah ke sana, sehingga nanti sebelum masuk di drive itu kita sudah di WA tuh ada tinggal itu teknis saya begitu Bu. Terima kasih Bu. Ini berbagi saja loh. Terima kasih, sangat bermanfaat buat kami. Selamat malam. Oke, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali. Ade? Iya, Bu. Bu Heni, Bu Farida apa sudah bisa masuk lagi? Kalau ada mungkin bisa memberikan tambahan penjelasan. Ini kan saya menggantikan sekarang. Oke, Bu. Monggo diberi kesempatan. Oke, Bu Farida. Iya, halo. Masuk. Oh, Monggo, iya. Monggo, Bu. Dilanjutkan penjelasannya, Bu. Saya kan menggantikan sementara ini. Ini saya kasih presentasi ya, Bu. Ya. Ini saya kasih banyak buat lagi. Bapak Ibu, maaf, ini perang atau sinyal saya yang kurang bagus ini. Halo, suara saya masuk ya Pak? Masuk. Oke. Bapak masuk, Bu. Ibu, Bapak Ibu peserta visit yang hebat. Salah satu kendala kita dalam seminar nanti, dalam bertugas sebagai HMP, itu seperti ini. Nah, ini pengalaman saya juga beberapa kali, bukan beberapa, dua kali, tugasnya dua kali, host, moderator, presenter, 2 kali, itu kendala saya selalu seperti ini. Kalau pas tugas, mesti putus nyambung, tapi kalau pas latihan itu baik-baik saja. Ini salah satu kendala yang umum ya, atau mungkin karena saya juga di Polda ini, karena saya tadi nggak putus nyambung untuk mengikuti Bu Wahyu juga nyambung. Kelihatannya tadi Bu Wahyu sudah dari awal sampai akhir ya. Iya, Bu. Itu tadi Bapak Ibu yang intinya kita jangan menyerah di depan, jangan ragu di depan, karena sebelum kita itu melakukan, sebelum itu melaksanakan, kita belajar kita ya belum dapat apa-apa gitu nggih. Misalnya engko piye ya, engko piye. Nah, mungkin kita tidak usah berpikir seperti itu. Ya seperti ini tadi yang saya katakan salah satu tantangannya ini. Seperti kita kalau jangan menyerah sebelum bertanding. Nah, mungkin kita juga seperti itu. Jadi ya tetap semangat Bapak Ibu, kita belajar, merdeka belajar, kita belajar terus, karena belajar itu tidak ada batas waktunya. Saya yakin tadi yang disampaikan Bu Wahyu sudah lengkap, sudah jelas ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya minta maaf yang sebesar-besarnya tidak bisa membersamai tadi. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan mungkin. Saya Ibu. Pak Imam. Halo. Iya, Bu. Mohon yang dipresentasikan tadi untuk di share di grup kami sehingga kami bisa mencicil untuk mengerjakan tugas. Iya Bapak, semua materi dari materi
pembekalan dari awal sampai akhir itu semuanya akan diupload tapi lewat Google Classroom ya Bapak. Supaya nanti apa? Supaya lebih supaya mudah juga mencarinya. Kalau di WA kan makin di WA tidak berat nanti HP kita. Kita ada classroom, kita maksimalkan di situ. Iya, kami dari ya, terutama yang terakhir ini tadi kan Ibu pembicaranya kan tadi bermasalah gitu, terus diisi oleh Ibu ini untuk mengisikan apa tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh peserta gitu, nggih. Nah, itu mohon untuk di share juga. Gitu. Jadi kami akan mencoba untuk mencicilnya sehingga pada saatnya nanti kami bisa melaksanakan dengan baik, insya Allah. Untuk bertugas sebagai HMP itu kalau nanti kelompok sudah dibentuk tim-tim, itu sebenarnya kalau Bapak dan tim itu nanti niat untuk cepat sebenarnya misalnya satu tim kan bertiga nggih. Nah, tugasnya kan sekali, moderator sekali, presenter sekali. Itu sebenarnya dalam 1 hari bisa selesai, Pak. Misalnya pagi yang pertama, misalnya Bapak sebagai presenter, temannya ada 2, 1 host, 1 moderator. Terus misalnya nanti yang siang Bapak sebagai moderator, nanti tayang lagi misalnya malam. Nah, itu bisa disiasati untuk menyelesaikan tugas. Kalau kendala seperti ini ya mungkin Bapak dan tim atau Bapak Ibu semua bisa membaca cuaca lah. Ya seperti ini mungkin kalau malam sering hujan, sinyal terganggu, ya mungkin nanti merencanakan mau tampil hari apa, jam berapa bisa yang kira-kira sinyalnya bagus. Oh, nggih. Baca mungkin nggih. Ya, nggih, Bu. Mungkin Pak, kalau sudah ada tim, ya mungkin segera saja dirembuk terus mengisi ke Google Classroom untuk jadwalnya Bapak. Di Google Classroom sudah disediakan jadwalnya mau ngisi yang hari apa, jam berapa. Baik dari semua tim, semua kelompok. Sebenarnya dari jadwal kan sudah bertugas Selasa ini nggih. Tapi karena yang mengisi di jadwal belum ada yang full 1, jadi Selasa ini belum ada peserta yang tampil. Nggih, Bu, nggih ya, cekap matur nuwun Ibu. Nggih, matur nuwun. Enggak, mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada yang mau disaringkan. Kerja ini ada tambahan sedikit. Untuk fitur scan share screen itu hanya hak bagi presenter. Pripun, Bu? Ya, yang share screen itu hanya presenter yang bisa. Iya, share screen itu hanya bisa presenter Bapak Ibu, yaitu yang kalau dilihat di chat itu ada tanda logo Wibek ya. Mungkin kemarin pas latihan dijelaskan seperti itu. Di partisipan itu dilihat itu kan ada host, ada yang punya tanda itu host sama presenter. Presenter itu tandanya ada logo Wibek. Nah, hanya presenter saja yang bisa share screen. Itu si Jauh berarti yang masih siapa? Nama juga minta sarimbitan.
Udah ibu nggak usah mikirin bawaan ibu. Biar nanti keluarganya dulu yang mikirin. Masalahnya udah diurusin banyak. Ya, Bu Farida. Halo. Ya, monggo Bu, dibuat ini sudah tinggal beberapa menit. Monggo Ibu bisa memberikan resume dari materi kita malam ini. Nggih. Bapak Ibu semua, untuk hasil belajar kita nggih, learning output kita, monggo nanti Bapak Ibu membuat agenda mana dulu yang mau diselesaikan, itu tidak ada urutan mana yang selesai dulu. Nanti bisa ditindak juga dalam mengupload laporannya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masih kurang jelas, bisa dikoordinasikan, dikomunikasikan dengan instruktur dan juga bisa membaca materi dari Google Classroom. Ya mungkin seperti itu Bu. Ya intinya gini, Bapak Ibu, kita jangan cepat menyerah dan ragu-ragu. Kita jalankan, nanti kita jalankan pasti kita akan senang. Seperti itu Bu. Matur nuwun Bu Wahyu. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat. Malam ini kita sudah bersama-sama belajar tentang ketugasan yang akan kita laksanakan selama proses kegiatan debat 6. Malam ini saya yang menjadi moderator, Wahyu Yasdini, kemudian Ibu Farida Nur, presenter, dan host Pak Adi Haryanto. Mohon maaf apabila dalam mengantarkan Bapak Ibu ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal yang terutama terkendala karena sinyal. Itu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada host Pak Adi Haryanto. Oke Pak. Ibu, terima kasih untuk Bu Wahyu dan Bu Farida atas waktunya telah memberikan materi kepada kami semua. Kita berharapnya ke depannya kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan kegiatan VCI atau VCI Debat 6 Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, untuk itu mohon kerjasamanya kepada Bapak dan Ibu sekalian. Untuk selanjutnya kita akan memberikan PPT dan videonya, nanti bisa dilihat ulang. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup kembali. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Berhubung waktu sudah lanjut malam, kami dari selaku host meminta maaf yang sebesar-besarnya, mewakili dari presenter dan moderator. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat istirahat. Wahyu, ini presentasi yang kok di share kan? Ya, ada Pak. Iya ke dulu, biasanya ke link YouTube dulu Pak. Oh enggak. Ini saya udah ngerekam juga, nanti saya share juga Bu. Ya. Tak suruh backup tadi Pak Hidayat, masalahnya tadi kan jenengan juga susah masuknya. Oh enggak. Ya Bu. Awal-awal tadi kan saya minta tolong Pak Hidayat. Enggak, Bapak Bu, nanti digabungin saja Bu. Ya, itu bisa ditutup Pak. Oh enggak Bu.